Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Pagi ini kita mau membahas tentang perawatan kita dari tanam atau perawatan olah tanah sampai pada saat ini usia 40 HST, dimana kita pembahasannya adalah pembahasan masa vegetatifnya lur ya. Gimana treatment kita agar bisa menghasilkan atau tanaman yang seperti ini ya. Jadi kalau yang baru nyimak langsung aja nonton yang ini gitu lur, biar lebih simpel ya. Nanti kalau nyari-nyarinya kan pasti bingung gitu, kebingungan ya. Dari olah tanah di sini kita melakukan treatmentnya itu gini. Kita olah lahannya dulu setengah jadi, terus kita biarkan paling tidak itu selama seminggu. Terus kita lakukan penyepraian menggunakan dekomposer supaya apa? Supaya bahan-bahan organik yang ada di lahan itu bisa terurai dengan amat baik. Terus nanti pada saat kita tanami, tanaman kita itu tidak asem-aseman. Jadi kalau ke depan kalau tanamannya ada asem-aseman ya biasanya itu pengolahannya itu yang kurang baik gitu lur ya. Jadi kita sudah mengantisipasinya di awal sebelum tanam. Terus setelah diolah, apakah langsung ditanamin? Tidak juga lur. Alangkah baiknya pada saat sudah diolah jadi, itu lahan kita spray kembali menggunakan dekomposer. Supaya apa? Supaya kalau masih ada yang ketinggalan gitu ya, itu bisa terkompos kembali. Nah, setelah itu baru kita lakukan penanaman. Melakukan penanaman itu paling cepat itu ya 3 hari sampai 4 hari setelah tanah kita itu dijadikan. Nah, setelah tanah kita dijadikan itu kita daud lur ya. 2 harinya sebelumnya itu kita daud benih kita. Terus usia baiknya benih itu kisaran di usia 20-an HST, bisa kurang dikit atau lebih sedikit karena itu benihnya itu tidak tua dan juga tidak muda. Jadi biasanya kita melakukannya penanaman itu kayak gitu. Nah, setelah kita daud, kita tanam, tadi sudah disebutkan ya 3 HST atau 4 HST setelah dijadikan tanahnya. Kita tanam untuk musim ini kita menggunakan sembarang loh ya, sembarang tanam, itu enggak ada ukuran jarak tanamnya, itu enggak ada. Karena kita kan juga untuk mengirit biaya ya, kalau kita menggunakan jarwo itu kan ada galengannya, itu kita menambah biaya kembali kan. Setelah kita tanamin, usianya paling bagus harusnya seminggu setelahnya itu dilakukan pemupukan ya. Dilakukan pemupukan karena kemarin itu hujan terus dan tidak memungkinkan dilakukan pemupukan, akhirnya dilakukan pemupukan di usia 10 HST nya lebih ya, itu dilakukan pemupukan pertama. Terus pupuknya apa? Untuk pupuknya di sini kita menggunakan pupuk urea. Urea itu tetap lur ya. Karena apa? Karena untuk memacu pertumbuhan anakan ya harus menggunakan unsur N yang amat sangat berlebih gitu. Tapi ya pemberiannya di lahan tidak berlebih-lebih amat, tapi kandungannya N-nya di urea kan 46 kan amat sangat tinggi gitu loh ya. Jadi itu dibutuhkan. Terus pasangannya apa? Untuk pasangannya di sini karena kita adanya lho ya, kita penggunanya itu seadanya aja. Dan lihat musimnya juga. Bagusnya kan kemarin harusnya dikasih Ponska ataupun TSP atau Pertipos ya. Karena kita adanya cuma pupuk sekelas dolomit ya, itu kan kandungannya seperti dolomit. Kita gunakan pupuknya itu untuk perbandingannya 1:1. Untuk pemupukan pertama kita menggunakan 14 kilonan gitu loh kalau nggak salah. Itu untuk luas lahan 1750 meter persegi ya. Kita cuma menggunakan pupuk 13-14 kilo itu. Terus untuk penyepraiannya, nah untuk penyepraiannya ya masih di usia 10-20 HST kemarin. Itu setelah kita melakukan pemupukan, itu kita melakukan penyepraian menggunakan pupuk Ultradap plus boron dan insektisida Marshall gitu ya. Ini bertujuan
pupuknya tentunya untuk memaksimalkan peranakannya, terus inseknya untuk memberantas ya, karena kan marsal kan itu kan spektrumnya itu kan luas lur ya. Jadi penyebaran pertama kita menggunakan marsal. Terus yang kedua, di usia 20-an HST kemarin kita juga melakukan pemupukan kembali, tapi dengan dosisnya itu malah amat sangat kecil daripada pemupukan pertama. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat usia itu tanaman sudah besar dan pupuknya pun atau pertumbuhannya itu anakannya juga sudah banyak. Daripada kita berikan berlebih kembali, nanti dikhawatirkan tanaman kita terserang penyakit merah-merah ataupun kuning gitu ya. Jadi kita penggunanya amat sangat sedikit, kisaran 8 kilo ya lur ya kalau nggak salah kemarin. Terus untuk pupuk spray, pupuk dan inseknya atau pestisidanya pun kemarin pada saat usia ini kita melakukan penyepraiannya itu sama ya, cuma bedanya di inseknya. Untuk inseknya kemarin kita menggunakan regen ya, atau kita menggunakan regen karena adanya yaitu kita jadi aplikasinya itu. Terus kita masuk usia 30. Terus untuk pupuknya kita tetap masih menggunakan pupuk ultradap dan juga boron. Terus untuk dosisnya seperti biasa kita menggunakan 2-3 sendok untuk boronnya. Kalau untuk ultradapnya, terus untuk boronnya kita cuma menggunakan 1 sendok. Nah, untuk di usia 30, untuk usia di 30 ini kita cuma mengandalkan pupuk spraynya, sudah tidak menggunakan pupuk tabur kembali ya. Karena sekiranya tanaman kita sudah subur, jadi kita tidak melakukan penambahan pupuk tabur. Jadi pupuk taburnya ya tadi cuma 2 kali gitu ya. Nah, untuk penyepraiannya kita sekitar 3-4 hari sekali, tergantung cuacanya. Kadang ya 7 hari, tergantung ya ini lur ya, cuaca tadi. Kadang mendung, hujan gitu kan pasti tentunya tidak bisa dilakukan penyepraian. Untuk pupuk dan pestisidanya tentunya juga beda. Ini kita menggunakan penyepraiannya. Untuk inseknya kita kemarin menggunakan Avidor ataupun Bespidor ya, yang berbahan aktif imidacloprid. Terus pupuknya ada boron, terus ultradap, dan ditambah kembali dengan pupuk MKP. Kita MKP-nya sudah masuk di usia 30-40 ST. Nah, ini tadi lur ya review kita tentang tanaman dari olah lahan sampai usia 40 HST. Kenapa kita tidak menggunakan SOP gitu ya? Harusnya kan kalau kita menggunakan SOP kan bisa lebih jelas gitu. Itu karena gini, SOP dan prakteknya itu beda. Bedanya gini, kalau cuaca itu kan nggak bisa diprediksi lur ya. Kalau SOP-nya harus contoh SOP pemupukan pertama di minggu pertama di usia 7 HST, tapi pada saat usia 7 HST itu terjadi hujan sampai 2-3 hari, kan bisa melakukan pemupukan usia sekitar 10-11 HST. Itu kalau petani pemula kan tentunya kan repot gitu lur ya. Lah ini gimana? Jadi was-was itu kan, daripada was-was lebih baik ya kayak gini lur, kayak aku gini. Jadi pupuknya ya sekiranya bisa dilakukan pemupukan kapan ya dilakukan pemupukan gitu. Penyepraiannya pun itu juga sama. Sekiranya bisa nyeprainya kapan ya dilakukan penyepraiannya itu kapan. Jadi nggak harus ikutin SOP, tapi aku mengajarnya itu kita bisanya itu kapan gitu aja lur. Tapi ya kita bisanya kapan ya jangan males-malesan gitu. Kalau males ya nanti ya tanamannya ya jelek lur tentunya. Nah, itu tadi lur ya perawatan kita yang dilakukan pada saat usia 0-40 ST. Bagi yang belum jelasnya atau pengen lebih jelasnya, ini tanyakan di sini saja lur ya, daripada nanti cari-cari ke belakang video-videonya. Tapi paling lebih jelasnya ya ikutin dari awal olah lahan sampai di usia 40 HST ini. Nah dulur, makasih dulur yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Bagi yang suka bisa di like dan tentunya di komen. Yang belum subscribe di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.